Pemerintah resmi melanjutkan program Kartu Prakerja dengan skema baru pada tahun 2023. Anggaran yang disiapkan pada tahap awal sebesar 2,67 triliun untuk 595 ribu penerima program. Apakah kartu ini berpeluang besar untuk wirausaha dan membantu korban PHK? Kami akan mengulas lebih dalam bersama dengan Direktur Eksekutif Segara Institute, Peter Abdullah. Pak Peter, kemarin sudah ada launching skema Kartu Prakerja tahun 2023, Pak. Apakah menurut Bapak Kartu Prakerja ini programnya ini menjawab tantangan-tantangan di tahun 2023, Pak? Kartu Prakerja adalah program yang memang didesain untuk memenuhi kebutuhan dari pekerja, ya. Baik itu pekerja yang sudah bekerja maupun pekerja yang masih mencari pekerjaan, ya. Jadi ini memang rancangan yang didesain dengan cukup baik oleh pemerintah, ya, dan juga dieksekusi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan, ya, para pekerja kita. Yang kita ketahui salah satu permasalahan di pekerja kita adalah kompetensi. Nah, Kartu Prakerja ini kan didesain untuk meningkatkan kompetensi dari para pekerja kita. Nah, kompetensi itu dibutuhkan oleh pekerja, baik untuk pekerjaannya saat ini, pekerjaannya yang akan datang, kalau seandainya yang bersangkutan promosi, ya, mengalami peningkatan karir, atau juga ketika pekerja itu harus keluar memasuki pekerjaan yang berbeda, pekerjaan yang ya salah satunya yang tadi disebutkan, kalau seandainya ada pemutusan hubungan kerja, ya harus keluar dan kemudian masuk ke jenis pekerjaan baru. Jadi tantangan-tantangan para pekerja ini yang coba diadres, ya, coba dipenuhi oleh program prakerja. Dan saya kira kalau kita melihat dari selama 2 tahun terakhir, ya ini sudah 2 tahun berjalan, itu kinerja dari Kartu Prakerja ini cukup baik. Baik, ini idenya baik, implementasinya juga baik, Pak. Namun anggarannya diturunkan signifikan dari tahun lalu 18 triliun, tahun ini di tahap awal hanya 2,67 triliun. Apakah menurut Bapak ini perlu diperbesar atau sebenarnya cukup 2,67 triliun tahun 2023? Jadi 2,67 itu hanya untuk di awal, ya, untuk di periode awal di semester 1 mungkin, ya. Karena target dari, kalau kita lihat dari selama 2 tahun ini kan pencapaiannya udah yang sudah tersentuh oleh Kartu Prakerja ini sekitar 16 juta, Mbak Mercy, ya. Nah, tahun ini itu ditargetkan 1 juta, ya. Memang ada penurunan, tetapi saya kira lebih fokus, ya. Karena kalau untuk yang sebelumnya di masa pandemi itu Kartu Prakerja kan diarahkan untuk sebagai salah satu bentuk semi bansos, ya, dikombinasikan dengan bantuan sosial. Nah, sementara yang sekarang sudah fokus kembali ke kitohnya, kepada desain awal dari Kartu Prakerja, yaitu murni untuk peningkatan kompetensi. Jadi bentuknya adalah pelatihan. Memang masih ada unsur dana bantuan, tetapi itu lebih ke menindaklanjuti pelatihan yang diberikan. Jadi jumlah maupun target hanya 1 juta, tapi saya kira ini lebih fokus dan diharapkan menjadi lebih efektif, ya. Total untuk 1 tahun 2023 ini yang saya dapat informasinya adalah 1 juta. Anggarannya untuk periode awal, yang periode awal ini kan sekitar 500 ribu sekian, ya, target pekerjanya, dengan dana sekitar 2,5 miliar. Nah, nanti di periode berikutnya, ya, masih tahun 2023 itu targetnya sekitar 400 ribu lebih, 450 ribu mungkin, dengan anggaran nanti ada tambahan anggaran seharusnya ada sekitar 1,5 triliun. Harapannya tahun 2023 ini program Kartu Prakerja bisa lebih fokus ke siapa ini, Pak? Apakah yang menerima PHK atau pekerja seperti apa yang bisa menerima program Kartu Prakerja supaya lebih fokus, efektif dan tepat sasaran? Jadi fokusnya adalah fokus kepada peningkatan kompetensi dari pekerja, ya. Jadi komponen yang ada di dalam bantuan Kartu Prakerja sekarang ini murni kepada pelatihan, ya. Jadi kalau di semi bansos itu kan untuk pelatihannya hanya sekitar 1 juta itu, ya. Jadi di masa-masa pandemi itu
lebih diutamakan bansosnya kan, lebih banyak untuk bansosnya. Ya, jadi biaya untuk pelatihan itu hanya sekitar 1 juta satu orang. Ya. Baik. Satu orang 1 juta, sehingga yang diberikan itu banyak, makanya bisa mencapai 16 juta. Nah, di yang tahun normal ini, porsi untuk bantuan pelatihannya itu ditingkatkan dari 1 juta menjadi 3,5 juta. Nah, ini yang saya maksudkan fokus ya. Jadi setiap pekerja yang mendapatkan bantuan kartu prakerja itu, dia mendapatkan bantuan untuk mengikuti pelatihan sejumlah nilainya ya itu 3,5 juta. Nah, Baik. sehingga lebih efektif meningkatkan kompetensi dari pekerja. Baik, apakah diprioritaskan kepada mereka yang terkena PHK, Pak? Atau kepada masyarakat luas secara umum ini bisa ikut serta? Saya kira tidak memfokuskan kepada mereka yang kena PHK ya, karena Baik. ini semuanya sama ya. Mereka memiliki hak dan peluang yang sama, dan kita juga berharap tidak banyak yang kena PHK kan. Baik. Dengan kondisi kita sekarang ini, saya meyakini tidak terjadi lonjakan PHK. Baik, insentif yang diberikan kepada penerima manfaat ini akan bertambah, Pak, dari 3,5 juta sebelumnya ini akan ditingkatkan menjadi 4,2 juta. Apakah takut tidak salah fokus yang ikut program Kartu Prakerja karena ingin mendapatkan insentifnya 4,2 juta dan tidak fokus pada pelatihannya, Pak? 4,2 juta itu kan totalnya, Mbak ya. Jadi dia kan dapatnya 3,5 juta ya. 3,5 juta itu untuk pelatihannya, kemudian ada bantuan tunainya itu 600.000 yang sebenarnya itu adalah insentif untuk menindaklanjuti setelah dia mengikuti pelatihan. Baik. Kemudian ada biaya survei 2 kali, ya itu yang secara keseluruhannya sekitar 4 juta lebih ya. Tapi kalau kita lihat dari percentage ya, 3,5 juta terhadap total bantuan yang diberikan itu kan sangat besar ya. Lebih dari 80% bantuan itu adalah bantuan pelatihan yang diharapkan benar-benar bisa meningkatkan kemampuan kompetensi dari pekerja. Baik, Pak, kalau dulu ini dijadikan program semi bansos, Pak, tapi sekarang kan sudah menjadi program khusus sehingga yang menerima bansos seperti BPUM, PKH ini bisa ikut juga, Pak, ke program prakerja ini. Bagaimana menurut Bapak terkait dengan hal ini? Ya, ini menjadi kombinasi kan. Kalau kemarin tidak bisa dikombinasikan karena kartu prakerjanya sendiri sudah merupakan bagian dari bansos. Ya. Jadi kalau dikombinasikan dengan yang bansos lain menjadi overlapping. Kalau sekarang ini kan benar-benar kartu atau program untuk meningkatkan kompetensi. Baik. Bansosnya sendiri tidak ada bansos di dalamnya. Sehingga kalau ini dikombinasikan, mereka yang sudah mendapatkan bansos masih bisa mendapatkan bantuan kartu prakerja karena sifatnya lebih meningkatkan kompetensi dari pekerja tersebut. Jadi misalnya saya mendapatkan PKH ya, mendapatkan bantuan sosial upah, saya mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk bantuan UKM. Nah, ini kan bantuan yang terpisah kan, bantuan sosial. Nah, untuk saya sendiri dalam bentuk peningkatan kompetensi, saya bisa dibantu lagi dengan kartu prakerja. Baik, jadi ini bisa saling melengkapi ya Pak, ketika ada masyarakat yang ikut program PKH bisa juga menambah skill melalui kartu prakerja ini. Baik Pak, harapannya dengan ada kartu prakerja ini seperti apa Pak di tahun 2023? Ya, harapannya tentu ya kartu prakerja ini bisa berjalan ya lebih baik ya. Yang kemarin saya kira sudah baik ya, terbukti kartu prakerja kan mendapatkan banyak sekali penilaian bahkan award ya sebagai sebuah program yang dirancang dengan baik ya, termasuk sebagai salah satu program yang sejak awal sudah didesain menggunakan teknologi digital ya, sehingga lebih transparan, lebih bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, harapannya tentu hal yang sudah baik itu bisa ditingkatkan pada tahun 2023 ini ya. Baik, terima kasih Pak Peter sudah bergabung bersama kami. Harapannya juga semoga kartu prakerja ini bisa menjadi salah satu penjawab tantangan ekonomi tahun 2023 ini di tengah ketidakpastian. Sumber daya manusia Indonesia bisa tetap bersaing dengan pekerja-pekerja dari luar negeri. Terima kasih Pak Peter untuk informasi dan juga waktu dan kesempatannya. Selamat kembali bertugas.